Efesus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala yang naik ke tempat tinggi, yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun kepala-kepala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kalau ditanya di dalam dunia ini, apa yang menjadi kebutuhan zaman ini di dalam mencetak sumber daya manusia? Apa yang dibutuhkan untuk setiap zaman bisa memiliki orang-orang yang memiliki akan satu hal yang bisa berpengaruh, yang bisa memberikan impact, yang bisa memberikan akan satu hal, akan hal yang bisa membuat orang bisa mengikuti zaman ini dan juga menjadi orang yang berpengaruh di dalam zaman ini. Maka salah satu yang muncul adalah kebutuhan zaman ini, yaitu harus memproduksi sumber daya manusia yang punya skill, yang punya integriti, dan yang punya akan prestasi. Dan semuanya itu harus diwujudkan di dalam apa? Maka sudah ada satu orang bernama Peter Drucker. Dia adalah seorang bapak manajemen, dan dia mengatakan bahwa apa? Dua hal yang dibutuhkan. Pertama, yang dibutuhkan adalah manajemen. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh zaman ini adalah leader. Maka butuh leader, butuh manajemen. Karena seorang leader nggak bisa memanage, itu adalah palsu. Tapi manajemen tidak ada leader, itu berarti juga sesuatu yang kosong. Maka akhirnya dia mengatakan manajemen dan leadership adalah dua hal yang nggak boleh lupa, yang tidak boleh tidak ada di dalam kebutuhan zaman ini. Maka dia mendefinisikan what is management, apa itu manajemen, dan dia mengatakan manajemen is doing things right, melakukan sesuatu dengan benar, memanage sesuatu dengan benar, dengan rapi. Itu namanya adalah manajemen. Jadi manajemen tak mungkin kacau. Manajemen itu akan selalu merapikan, yaitu doing things right. Itu menurut Peter Drucker. Nah, dan dia bukan hanya berkata tentang manajemen menjadi satu kebutuhan, tapi dia juga mengatakan bahwa leadership juga adalah sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena bagi dia leadership is doing the right things. Kalau pertama tadi manajemen itu adalah doing things right, kalau leadership bicara tentang doing the right things, yaitu melakukan dengan benar segala sesuatu. Nah, maka kalau Peter Drucker mengatakan bahwa seorang harus belajar memanage sesuatu dengan benar, dan seorang manusia juga harus melakukan dengan benar segala sesuatu. Maka dia membagi dalam 10 hal, yaitu apa? Bagaimana kita belajar untuk memanage diri, dan bagaimana kita melakukan dengan benar apa yang kita manage. Maka dia menggambarkan dalam 10 hal. Sebenarnya banyak, tapi saya mereduksikan jadi 10 poin. Pertama, bagaimana kita bisa belajar memanage diri dan kita belajar dengan benar memanagenya. Maka dia mengatakan yang pertama,
siapa yang harus kamu tiru? Itu menjadi hal yang penting. Hari ini kamu mengidolakan siapa, itu menentukan siapa dirimu. Kalau kamu hari ini cuma mengidolakan Super Junior dan sebagainya, ya itulah kamu. Jadi kamu cuma itu aja, gitu kan? Siapa yang kamu tiru? Kamu tiru Yesus Kristus, maka kamu akan belajar keteladanan Kristus. Kamu meneladani siapa? Itu penting. Karena dengan kamu meneladani siapa, maka kamu di situ memanage dirimu seperti siapa, dan kamu melakukan dengan benar apa yang kamu manage sesuai dengan apa yang kamu tiru. Nah ini, saudara, orang dunia berpikir seperti ini, maka perlu namanya contoh, perlu namanya teladan. Saya kira ini sesuatu yang baik, tapi tunggu dulu, saya sharing dulu 10 poin ini, lalu kita melihat sebenarnya bagaimana Alkitab berbicara, ya. Saudara, maka poin pertama itu siapa yang harus kamu tiru, itu menjadi hal yang penting. Kedua, dia bicara tentang apa yang harus diraih, goal kamu apa. Jadi waktu kamu memanage dirimu dan waktu kamu melakukan dengan benar apa yang kamu mau manage, kamu harus tahu goalnya apa. Kalau kamu nggak tahu goalnya apa, ngapain kamu melakukan segala sesuatunya kalau kamu nggak ngerti apa itu goalnya. Maka sudah, ini sesuatu yang mungkin kalau kita dengar lumayan ya, misalnya oke, tidak salah. Lalu hal ketiga, pertama siapa yang harus ditiru, kedua apa yang harus kamu raih atau goalnya apa, ketiga apa yang kamu pelajari. Istilahnya kamu harus mempelajari apa di saat kamu mengikuti idolamu, lalu kamu menjadi seseorang yang ingin memiliki goal itu, maka untuk memperoleh goal itu saya harus belajar something. Pertanyaannya, saya mau belajar apa? Dan waktu saya belajar, keempat, saya berjuang atau tidak. Untuk mendapatkan sesuatu, untuk mempelajari sesuatu itu tidak gampang. Perlu sekolah, perlu studi, perlu self-study dan sebagainya. Maka perlu perjuangan. Jadi pertanyaan, kamu berjuang atau tidak? Dan apakah kamu sadar bahwa perjuangan itu adalah sesuatu yang memang kamu harus kerjakan? Kenapa? Karena untuk saya mewujudkan itu, saya harus fighting. Saya harus berjuang. Kalau saya nggak berjuang, nggak mungkin semua itu akan terjadi. Hari ini saudara memperoleh bachelor atau memperoleh master, saudara harus berjuang, bukan? Maka saudara, perjuangan itu pertanyaannya adalah satu perjuangan yang kamu sungguh-sungguh rela atau tidak. Nah, lalu berikutnya, yaitu kelima, yaitu perlu tidak pendelegasian. Ini kata-kata ini terlalu formal, ya. Pendelegasian itu maksudnya di saat kita melakukan semuanya ini, kita bisa menghandle sendiri atau kita perlu mendelegasikan kepada orang lain. Istilahnya apa? Kita belajar untuk memiliki sebuah tim. Jadi kita bukan cuma kerja sendiri, tapi kita punya pendelegasian sama-sama. Bukan saya saja yang kerja, tapi orang lain juga kerja. Perlu tidak saya kerjain sendiri atau saya perlu mendelegasikan kepada orang lain atau mentraining orang lain dan sebagainya. Jadi konsep dunia seperti ini, sudah. Keenam, perlu tidak untuk berkolaborasi. Jadi kadang-kadang saya sudah memanage, tapi saya merasa nggak cukup, maka saya butuh dukungan orang lain, dukungan organisasi lain dan sebagainya. Maka akhirnya perlu tidak kolaborasi. Boleh iya, boleh tidak. Nah, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan. Maka kolaborasi juga menjadi sebuah kebutuhan untuk bagaimana mewujudkan leadership, mewujudkan manajemen yang benar. Dan ketujuh, yaitu apa? Yaitu rahasia. Wah, ini menarik juga. Pemimpin harus memiliki rahasianya. Dan rahasianya itu terletak di dalam bagian-bagian yang misterius. Misalnya apa? Seorang pemimpin bisa berhasil karena apa? Karena di baliknya ada istri atau ada mama, papa yang mendukung mereka. Dan akhirnya itu menjadi sebuah inspirasi, sebuah hal yang misterius sehingga seorang pemimpin bisa berhasil. Lalu juga ada orang yang bilang, oh saya percaya kepada Tuhan, dan Tuhan jadi sesuatu yang misterius. Dan akhirnya kita melihat bagaimana akhirnya seorang pemimpin bisa memanage dengan baik. Nah ini 7. Ke-8 adalah integritas dari sebuah kebutuhan. Bagaimana leadership dibangun dan manajemen dikerjakan. 9 yaitu good credibility, yaitu kredibilitas dalam menyampaikan sesuatunya menjadi penting. Dan 10 yaitu keautentikan di dalam leader, yaitu bagaimana melakukan segala sesuatunya itu secara autentik. Nah, ini 10 poin yang saya secara cepat men-sharingkan saudara, karena ini bukan bagian yang saya mau sharingkan kepada saudara secara detail, karena saya akan lebih banyak
membahas dengan detail apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tapi paling tidak saudara bisa tahu dari 10 poin ini, leadership dan manajemen yang dikerjakan di dunia ini, kita bisa memperhatikan mereka sangat serius. Mereka sangat serius ingin mencetak seorang leader. Mereka dengan sangat serius menginginkan adanya leadership, yaitu doing the right things. Dan dunia merindukan adanya manajemen, yaitu doing things right. Jadi ada suatu hal kehausan dalam zaman ini ingin mewujudkan adanya orang yang sungguh-sungguh skillnya full dan memiliki integriti, memiliki prestasi. Maka jangan heran saudara, banyak organisasi-organisasi di seluruh dunia ini mereka sangat menekankan latihan dasar kepemimpinan atau namanya LDK, ya. LDK itu dijadikan bekal kepemimpinan. Akhirnya apa? Mendidik para mahasiswa. Di China itu banyak sekali organisasi Indonesia, khususnya dari Buddhis. Mereka menjalankan banyak sekali latihan dasar kepemimpinan. Mereka undang motivator-motivator lalu untuk memberikan konsep tentang manajemen, konsep leadership. Dan mereka mentraining pemuda-pemuda, mentraining akan setiap mahasiswa-mahasiswa pertama secara fisik. Tahu yang diajarin apa? Diajarin dalam berbaris. Baris karena gini pokoknya aduh kok kayak anak kecil ya. Tapi bukan. Mereka sedang mengajarkan order menjadi sesuatu yang penting. Kedua, kerapian, ketersusunan itu harus menjadi penting. Nah, kadang kepatuhan kepada ketua, kepatuhan kepada pemimpin itu juga menjadi satu hal yang diajarkan. Secara fisik mereka diajarkan untuk mengerti order. Lalu mereka diajarkan juga secara bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental. Maka biasanya latihan dasar kepemimpinan saudara dibawa naik gunung, hiking. Sampai di sana lu dijepurin, gitu ya mungkin ya. Sampai sana suruh, ayo lompat, pakai tali, turun ke bawah. Wah, langsung stres. Apalagi badan gede kayak begini, suruh turun, bisa langsung nggak pelan-pelan, langsung jatuh gitu ya. Tak ada putus dan sebagainya. Nah itu satu hal, bagaimana kita melihat latihan-latihan tersebut. Latihan bagaimana dalam kesulitan, bagaimana mengambil keputusan. Nah itulah yang diajarkan. Khususnya kita melihat dunia menganggap leadership dan manajemen menjadi salah satu kebutuhan. Lalu kedua yaitu di dalam bidang sosiologi, ada orang yang juga mengatakan, ada satu seorang sosiolog, saudara saya nggak tahu saudara kenal atau tidak, namanya adalah Francis Fukuyama, orang Jepang, tapi dia tinggal di Amerika. Dan dia mengatakan satu hal, oke, leadership penting, manajemen penting, tapi percuma kalau tidak ada yang namanya trust. Maka trust adalah kebutuhan zaman. Kenapa? Banyak orang di sini, di dalam dunia ini adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Banyak orang yang dipercaya dalam dunia ini adalah orang-orang yang paling nggak bisa dipercaya. Maka Fukuyama mengatakan bahwa apa? Trust itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau nggak bisa memiliki trust, tidak bisa mencetak orang yang trustable, maka bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang leader? Dan kamu kalau nggak punya trust, bagaimana mungkin kamu bisa memanage orang-orang di bawahmu, memanage orang-orang yang bekerja sama dengan kamu, kalau kamu bukan orang yang trustable. Wah ini menarik saudara, kenapa? Karena rupanya leadership dan juga apa yang namanya manajemen harus membutuhkan sesuatu yang namanya trust. Nah, Fukuyama mengatakan bahwa apa? Kalau kamu punya trust, disitulah baru ada pengharapan. Untuk apa? Kamu bisa menjadi seorang leader yang normal, menjadi seorang leader yang jujur, dan menjadi seorang leader yang berkooperatif atau bekerja sama dengan benar. Maka dia mengatakan bahwa itu menjadi kebutuhan. Sebelum kamu menjadi seorang leader, sebelum kamu menjadi seorang manager yang bisa memanage, kamu harus membereskan kamu adalah orang yang trustable atau tidak. Kamu bisa dipercaya atau tidak, dan kamu bisa mempercayai orang lain atau tidak. Ini adalah sebuah hal pengharapan bagi orang-orang di dalam dunia ini. Karena banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, menurut saya sudah orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat serius membaca zaman ini. Mereka adalah orang-orang yang serius untuk bagaimana untuk membawa zaman ini lebih baik. Maka zaman ini membutuhkan leader, zaman ini membutuhkan manager, zaman ini membutuhkan orang-orang yang trustworthy. Tetapi pertanyaannya,
apakah bagaimana gereja membaca kebutuhan di dalam dirinya? Bagaimana gereja membaca kebutuhan utama di dalam kita mengerjakan sebuah pelayanan hari ini? Apakah kita butuh leadership? Apakah kita butuh apa yang namanya manajemen? Apakah kita butuh apa yang namanya trust? Sebenarnya dibicarakan oleh Francis Fukuyama atau dibicarakan oleh Peter Drucker. Sudah di dalam kitab suci kita melihat ada satu bagian yang tidak dibicarakan oleh baik Peter Drucker, tidak dibicarakan oleh Fukuyama, maupun dibicarakan oleh orang-orang di dalam dunia ini, yaitu apa? Yaitu Tuhan mengajarkan kita satu hal, yaitu Tuhan mengajarkan kita di dalam kita bergereja ada satu kebutuhan yang tidak bisa kita lupakan, yaitu apa? Yaitu satu kata, yaitu fellow worker, yaitu rekan sekerja. Karena dalam Alkitab dicatat Paulus berkata, Timotius, Titus, kamu adalah rekan sekerja Allah. Maka kata rekan sekerja Allah ini menjadi satu hal yang sangat-sangat serius yang menjadi kebutuhan di dalam gereja. Dan hari ini saya akan concern untuk melihat bagian ini. Bagaimana kita belajar menemukan definisi rekan sekerja Allah, dan bagaimana kita belajar untuk mengimplementasikan akan rekan sekerja Allah di dalam konteks kita melayani Tuhan. Maka nanti kita sudah membaca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Dan bagian ini ditulis oleh Paulus. Paulus sangat concern untuk melihat bahwa jemaat dan gereja ini menjadi satu bagian yang sangat-sangat indah di mata Tuhan. Dan Paulus juga mengatakan bahwa apa? Bahwa setiap jemaat harus bersatu di dalam begitu banyak karunia yang berbeda-beda. Sudah, maka Paulus mengatakan bahwa apa? Hal yang dipikirkan oleh Paulus itu, satu dengan yang lain menganggap diri sebagai apa? Apakah satu dengan yang lain menganggap diri sebagai kompetitor? Apakah satu sama lain menganggap diri sebagai seorang yang bersaing? Atau satu dengan yang lain menjadi rekan sekerja Allah? Maka di sini Paulus mengatakan ada satu kata, yaitu fellow worker. Kata fellow worker tidak dipakai di dalam perusahaan. Fellow worker tidak pernah dipakai di dalam organisasi. Dan kita melihat kitab suci memakai istilah fellow worker di dalam konteks Allah. Dan ini menjadi hal yang menarik yang kita rindu kita bisa pelajari. Fellow worker, rekan sekerja, itu artinya di dalam bahasa asli yaitu sunergos. Kata sunergos itu artinya yaitu apa? Tidak bisa berjalan sendiri. Satu dengan yang lain adalah memiliki akan satu sinergi. Satu sama lain memiliki akan satu hal, mereka saling bergantung. Satu sama lain tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi mereka saling mensupport. Itu namanya adalah fellow worker. Nah, di dalam konteksnya Paulus pada saat berada di Efesus, Efesus adalah basis pelayanan dari Rasul Paulus. Paulus 3 tahun berada di situ. Paulus biasanya melayani itu keliling ke begitu banyak kota, tapi untuk Efesus dia tinggal di situ kurang lebih 3 tahun di situ. Dan selama 3 tahun di situ, dia mentraining akan setiap orang-orang yang melayani Tuhan dengan konsep fellow worker. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan mau ajarkan melalui bagian ini. Sebelum saya akan mulai dengan 3 hal. Pertama, fellow worker itu semuanya harus memiliki satu hal yang sama. Itu apa? Setiap fellow worker, setiap rekan kerja harus memiliki satu hal yang sama. Itu apa? Pertama yaitu satu Tuhan, satu iman, satu tubuh, satu roh. Dan sini menjadi satu hal berarti kita menjadi seorang rekan kerja harus rela di dalam satu. Kita tidak bisa terpisah-pisah. Kita harus berada dalam sebuah kesatuan. Kesatuan iman, kesatuan Tuhan, kesatuan tubuh, kesatuan roh. Dan kesatuan itulah baru dapat menjadikan kamu sebagai rekan kerja. Maka untuk saya bisa bersatu di situ, saya harus apa? Kita perlu untuk
satu kata, engage. Engage itu apa? Hah? Engage itu apa? Tunangan. Maksudnya apa sih? Engage itu berarti terlibat satu dengan yang lain. Berarti satu dengan yang lain itu harus berada dalam sebuah keterlibatan. Semua satu dengan yang lain tidak bisa sendiri-sendiri. Semua harus saling terlibat. Kalau semua satu sama lain terlibat, maka disitulah kita baru bisa untuk apa? Baru bisa menjadi rekan sekerja Allah di dalam kesatuan. Maka untuk kita bersatu perlu sebuah keterlibatan. Nah, pertanyaannya, terlibat di dalam apa? Kita perlu terlibat di dalam apa? Nah, sekarang kita baru masuk di dalam poin. Pertama, kita belajar harus terlibat di dalam terlibat di dalam the source. Itu apa? Kita belajar terlibat di dalam sumber. Sumber apa? Sumber bahwa saya ini menjadi rekan kerja. Di saat saya menjadi seorang rekan kerja, saya terlibat di sini. Apa yang melibatkan saya? Waktu saya dikatakan sebagai rekan kerja itu, saya terlibat itu di dalam apa? Kesatuan apa? Nah, di dalam Alkitab dimulai dari ayat 7, dikatakan apa? Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berarti, it's one of us. Grace was given. Saudara, maka di dalam setiap orang-orang ini, setiap orang-orang yang berada dalam sebagai rekan kerja di sini, mereka semuanya menerima satu hal yang sama, yaitu mereka menerima source yang sama, sumber yang sama. Itu sumbernya adalah anugerah, sumbernya adalah kasih karunia, sumbernya adalah pemberian Allah. Saudara, maka gimana kita bertanya? Kalau kita sebagai rekan kerja, sumbernya adalah dari anugerah Allah, kasih karunia Allah, dan adalah pemberian dari Allah. Berarti saudara, di saat kita menerima itu, berarti kita harus membaca bahwa saya menerima anugerah sehingga saya menerima pemberian Allah, dan kita sebagai rekan kerja ini, kita juga adalah pemberian Allah kepada jemaat. Maksudnya apa? Orang yang diberikan beban untuk melayani Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, orang yang diserahkan akan satu tanggung jawab untuk menjadi rekan sekerja Allah, mereka menerima anugerah dari Tuhan. Allah memberikan panggilan itu, dan kita dipersiapkan untuk menjadi pemberian Allah kepada jemaat. Sehingga apa? Sehingga jemaat memperoleh berkat, diperlengkapi, sehingga mereka dapat terbangun di dalam tubuh Kristus. Maka saudara, ini nggak bisa lepas dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama pasal 18 ayat 6, itu bilangan, di kitab bilangan 18 ayat 6, itu ada satu kelompok namanya kaum Lewi. Kaum Lewi itu adalah salah satu kaum dari 12 suku, ya kan? Dan waktu itu dipilih satu suku namanya suku Lewi. Untuk apa? Dipilih sama Tuhan, diberikan sama Tuhan, supaya Lewi melayani seluruh suku yang ada dalam 12 suku. Jadi Tuhan memilih suku Lewi untuk apa? Dikhususkan untuk apa? Menjadi berkat bagi 11 suku yang lain. Untuk apa? Supaya mereka dapat menjadi pemberian Allah bagi mereka, dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja untuk melayani. Jadi di sini poinnya yaitu apa? Pelayanan itu bukan karena talenta kita saja, ya. Dan waktu kita melayani Tuhan bukan karena kita punya kelebihan atau punya prestasi saja. Sudah seringkali kita bilang, oh bisa main piano, bisa main organ, bisa nyanyi, langsung pelayanannya cuma fokus pada spesialisnya itu. Seringkali kita mempoinkan pelayanan hanya di dalam kelebihan kita, dalam talenta kita, maupun di dalam setiap prestasi kita. Tapi Alkitab tidak mengatakan itu. Surah kaum Lewi waktu itu tidak punya kelebihan apa-apa. Tapi Tuhan mengatakan, kamu gua pilih, kamu saya khususkan untuk kamu melayani seluruh suku-suku ini menurut apa yang ku tetapkan. Berarti apa? Waktu kita dipanggil menjadi rekan sekerja Allah,
Bukan karena talentamu, bukan karena kelebihanmu, bukan karena prestasimu. Karena Allah sendiri yang menetapkan kamu adalah rekan kerja. Allah sendiri yang menetapkan kamu harus untuk melaksanakan panggilan yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena Allah yang memberi panggilan itu. Allah yang mengklaim kamu adalah fellow worker. Maka apa? Allah yang berdaulat untuk menyatakan bahwa kamu adalah rekan sekerja. Kita pasti meyakini Allah tidak pernah salah panggil orang. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan orang. Dan kita percaya Allah tidak pernah untuk apa? Untuk membohongi akan orang-orang yang dipanggilnya. Maka di sini kita dipersiapkan untuk menjadi pemberian Allah bagi orang lain. Maka di sini kita perlu untuk membaca ulang hidup kita hari ini. Sehari ini saya bisa melayani Tuhan. Hari ini saya bisa terlibat di dalam sebuah pelayanan. Pertanyaannya, saya membaca diri saya sebagai rekan kerja Allah. Sebatas apa saya membacanya? Sebatas saya punya kelebihan, sebatas saya punya akan apa yang menjadi prestasi saya, atau saya melayani Tuhan menjadi rekan kerja Allah karena Allah sendiri yang menetapkan di dalam diri saya. Sudah, kalau kita sudah punya satu hal, saya melayani di rekan kerja Allah karena aku adalah Allah yang menyatakan, maka saudara tidak mungkin ada ruang untuk membanggakan diri. No room for pride. Tidak ada ruang. Maka pertama, kita adalah orang-orang yang menerima pemberian Allah, dan kita adalah pemberian Allah bagi jemaat. Maka segala sesuatunya berarti tidak bisa mengikuti ukuran kita. Saya baru bisa melayani kalau saya punya kelebihan. Saya baru bisa melayani kalau saya punya akan apa yang namanya sebuah prestasi. Itu adalah ukuran kita. Tapi Alkitab mencatat apa? Ayat 7. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Perhatikan, menurut ukuran pemberian Kristus. Kata pemberian Kristus dalam bahasa asli memakai satu kata, namanya dorea. Dorea yaitu apa? Dorea yaitu menurut gift yang diberikan oleh Tuhan. Free gift yang diberikan. Jadi istilahnya itu bisa kita bisa menjadi seseorang yang dikatakan kerja, itu adalah setiap apa yang Tuhan berikan adalah sebuah dorea, adalah gift yang Tuhan berikan. Tapi kata dorea di sini bukan bakat, bukan talenta yang kita pikir. Tapi kata dorea ini bicara tentang apa? Supernatural ability. Maksudnya apa? Waktu saya melayani, saya bisa melayani bukan hanya sekedar main piano, main gitar dan sebagainya. Tapi saya waktu melayani, saya melayani betul-betul di dalam spiritual. Ada satu gerakan waktu saya melayani, saya menikmati sukacita. Waktu saya melayani, saya menemukan bahwa ukuran Kristus adalah bukan membuat saya aktif saja, tapi mengalami sukacita. Itulah dorea. Maka dorea bukan cuma sekedar talenta, tapi satu hal yang Tuhan berikan dan memberikan sukacita. Itu yang lebih penting. Sudah, percuma kalau kita melayani Tuhan, tapi akhirnya kita kehilangan sukacita. Karena poin yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan adalah give with joy di sini. Nah, inilah yang seringkali hilang di dalam pelayanan. Maka mari kita membaca diri kita masing-masing. Bagaimana kita hari ini membaca rekan sekerja Allah. Kedua, saudara, rekan sekerja Allah. Pertama bicara tentang pemberian Allah, bicara tentang grace. Kedua, berbicara tentang rekan sekerja Allah dipakai untuk apa? Pertama saya bilang tentang the source, ya. Kedua saya bicara tentang the cost. Jadi maksudnya itu harganya. Kalau pertama the source yang sumbernya adalah dari Allah. Kedua yaitu the cost, yaitu harganya. Harganya jadi seorang rekan kerja itu apa? Harganya yaitu harganya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi harganya itu kita waktu kita di seorang kerja, kita berguna untuk memperlengkapi orang lain. Kita berguna untuk memperlengkapi jemaat supaya orang mengenal Allah, mereka melakukan akan tugas-tugas yang dipercayakan Allah, dan mereka yang tidak layak dapat diaktifkan untuk apa?
untuk dapat melayani. Nah, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-8, di situ muncul satu hal itu apa? Ditulis apa? Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sudah waktu kita lihat ayat ini kayaknya kok gak nyambung ya. Bicara tentang pelayanan adalah kasih karunia, lalu tiba-tiba bicara tentang tatkala dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Apa maksudnya? Dia memberikan pemberian kepada manusia. Apa maksudnya? Nah, saudara, kalau di dalam Alkitab, saudara kalau lihat di bawah ada footnote, ya. Saudara kalau lihat di dalam Alkitab itu kalau saudara lihat di bawah itu ada footnote pasal 4 ayat 8. Kelihatan nggak? Itu ada tulisan Mazmur 68 ayat 19. Saudara kalau yang pakai handphone nggak mungkin bisa kelihatan. Ini hanya bisa kelihatan hanya dari Alkitab. Maka lebih baik baca Alkitab, bawa Alkitab supaya lebih dapat dengan detail belajar. Kalau dari handphone itu pasti terbatas. Ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, ini adalah bagian yang dikutip dari Mazmur 68 ayat 19. Ceritanya tentang apa di situ? Ceritanya tentang Daud waktu itu memenangkan satu kota yang namanya Yebus. Jadi satu kota yang namanya Yebus ditaklukkan oleh Daud. Dan waktu Daud menaklukkan kota Yebus, dan akhirnya dia naik di bukit yang tinggi, lalu akhirnya dia meneriakkan kemenangan, lalu orang-orang yang sudah ditawan itu dipertontonkan, dan untuk dibawa dalam satu hal, kamu sekarang ada tawanan, tapi aku memberikan kebebasan, itu apa? Memberikan kebebasan kepadamu, kamu bukan lagi tawanan, tapi kamu adalah bagian dari kami. Dan waktu itu orang-orang tawanan itu akhirnya mereka bertobat, dan akhirnya mereka bertobat dengan kamu adalah bagian di dalam kerajaan ini, bagian di dalam tradisi. Dan akhirnya Yebus City akhirnya ditaklukkan oleh Daud, dan akhirnya sekarang namanya berubah, namanya Yerusalem. Maka Yerusalem itu berasal dari satu kota yang ditaklukkan Daud, dan di saat tawanan-tawanan itu dipertontonkan di begitu banyak tentara-tentara, dan dia mengatakan, mereka tawanan, biasanya tawanan harusnya diapa? Dibantai. ISIS kalau lihat tawanan orang Kristen semua dibantai semuanya. Ini orang Kristen berbeda. Orang Kristen mempertontonkan tawanan-tawanan itu. Tapi mengatakan, I will show you something. Mereka adalah tawanan-tawanan, mereka adalah prisoners, tapi mereka kita berikan akan satu panggilan pertama. Mereka adalah bagian dari. Saudara, bagian ini dikutip oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, kamu punya juga adalah tawanan-tawanan dosa. Kamu semua adalah orang-orang yang tidak layak karena dosamu. Tetapi di dalam Kristus yang sudah turun dalam dunia menjadi manusia, yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, maka Kristus dan naik ke surga kembali menyatakan kemuliaannya. Dia memanggil melalui Roh Kudus, diberikan kepada gereja, sehingga gereja diberikan kesempatan untuk apa? Diberikan kesempatan untuk dapat memperlengkapi jemaat, mendidik jemaat supaya mengenal Allah, untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan mau. Maka di sini Paulus menyatakan bahwa inilah harga yang diberikan kepada rekan kerja, rekan sekerja Allah. Maka rekan sekerja Allah, kalau kita nggak punya ability apa-apa, walaupun kita punya akan kelebihan masing-masing, tapi di mata Tuhan semuanya sama. Itu apa? Kamu semua harus mengenal anugerah, dan kamu semua harus mengenal harga yang dibayar. Yaitu kamu harus memperlengkapi. Maka ini adalah satu panggilan, saudara, untuk bagaimana kita sebagai rekan sekerja Allah, kita sungguh-sungguh serius rindu untuk memperlengkapi jemaat. Maka melayani kita bukan cuma memikirkan atau menjawab kita sama Tuhan, tidak, tapi kita juga rindu kita bisa memperlengkapi jemaat. Maka kenapa perlu adanya pembinaan? Kenapa perlu adanya seminar-seminar? Kenapa perlu adanya satu hal? Kita belajar tentang banyak hal tentang firman Tuhan. Karena hidup kita perlu lengkap.
Kalau kita nggak hidup dalam sebuah kelengkapan, maka saudara, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat miskin gitu. Nah, itu bagian yang kedua, saudara. Ketiga saya menceritakan yaitu apa? Kalau pertama tentang the source, kedua kita bicara tentang the cause, ketiga yaitu kita bicara tentang the impact. Kita bicara tentang pengaruh. Pengaruhnya apa saya di rekan kerja? Ya, waktu saya di rekan sekerja Allah, saya ini punya pengaruh apa? Bagaimana saya bisa menjadi pengaruh dan sebagainya. Nah saudara, waktu kita melihat di dalam bagian ini Efesus, Paulus menyatakan bahwa apa? Kamu bisa di seorang rekan sekerja Allah, kamu perlu untuk apa? Kamu perlu meyakini satu hal, yaitu apa? Bahwa kamu harus bukan hanya sekedar memperlengkapi, tapi ayat 13, kita mencapai kesatuan iman, kita mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita mencapai kedewasaan penuh, kita mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maksudnya apa, saudara? Impact-nya yaitu bagaimana kita menjadi rekan sekerja Allah, iman kita disatukan. Iman kita disatukan di dalam pengenalan akan Tuhan. Berarti apa, saudara? Kalau kita singkatkan di dalam satu kata, impact-nya yaitu doktrin haruslah menjadi doktrin yang satu. Doktrin harusnya menjadi satu doktrin yang benar. Doktrin adalah harusnya menjadi doktrin yang dewasa. Maka berarti kita perlu memiliki spirit of learning, saudara. Kita belajar untuk menyatukan iman. Kita belajar untuk menikmati akan satu hal, pengetahuan yang benar. Dan kerohanian kita diproses untuk menjadi kerohanian yang dewasa. Maka ini adalah spiritual impact yang seharusnya ada di dalam rekan kerja. Kenapa? Karena rekan kerja baru bisa memiliki impact-nya kalau mereka memiliki kebenaran. Maka ayat 14 dan 15 dikatakan sebuah realita bahwa apa? Bahwa kebenaran itu menjadi penting. Karena di ayat 14 dikatakan, karena rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia, kelicikan manusia, kesesatan manusia itu eksis. Maka kalau kita menjadi seorang rekan kerja tapi kita nggak peduli dengan doktrin, pokoknya pelayanan, tapi kita nggak mau ngerti pelajaran, kita nggak mau ngerti firman Tuhan, kita cuma mau ngertinya pokoknya kerja something. Saudara, itu sama seperti apa? Orang mau kerja tapi nggak mau kuliah. Orang mau kerja tapi nggak mau belajar manualnya. Itu menjadi orang-orang yang sangat-sangat malas. Nah, orang Kristen banyak yang tipe seperti ini. Tapi kita bukan dipanggil untuk ini. Paulus mendidik jemaatnya untuk apa? Mendidik jemaatnya, kamu harus gunakan seluruh apa yang Tuhan karuniakan dalam pengajaran, di dalam firman Tuhan, di dalam iman, di dalam pengetahuan, dan di dalam kerohanian. Maka kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan kedewasaan rohani itu hanya diperoleh di ayat 15 dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Kristus, daripadanya seluruh tubuh menjadi satu di dalam perbedaan. Jadi saudara, orang-orang yang harus di rekan kerja adalah orang yang bagaimana? Orang-orang yang harus di rekan kerja adalah orang yang sungguh-sungguh memegang teguh kebenaran, tahu kebenaran, menganut kebenaran, memegang dengan yakin kebenaran, dan mencintai kebenaran. Orang-orang inilah yang harus melayani Tuhan. Orang-orang inilah yang harus mendistribusikan, kalau kita boleh pakai kata distribusi, mendistribusikan kebenaran. Bukan membuat sebuah kesesatan, bukan melakukan sebuah penipuan. Kenapa? Karena kita yang tahu bahwa kebenaran itu eksis. Kalau ada kebenaran itu eksis, tapi yang memberitakan bukan orang yang benar. Kalau kebenaran itu eksis, tapi tidak ada yang mau mendistribusikan kebenaran, tetap saja kebenaran itu adalah stok mati. Kita cuma masukkan di dalam gudang, tidak pernah diekspos
orang dunia masih pintar, lakukan konsinansi. Kebenaran dikonsinansikan. Pertanyaannya firman Tuhan tidak perlu konsinansi. Setiap firman Tuhan harus beritakan, kamu tolak tidak apa-apa. Tapi saat kita tahu ini kebenaran, harus diperdengarkan. Rekan sekerja Allah harus menghadapi semuanya serius. Maka kita kerjakan sama-sama di dalam setiap kesulitan yang ada. Saudara masih muda, kita semua, dan saya harap jangan takut kesulitan. Di waktu kita masih muda, kesulitan itu adalah proses kita masing-masing. Kenapa? Karena di saat kita masih muda, kita bisa menikmati sebuah kesulitan. Itu adalah satu bekal kita. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam rencana Tuhan. Saya akan tutup, saudara, dengan satu kisah yang kemarin saya peroleh. Yaitu apa? Saya kemarin sebelum meninggalkan, sebelum saya datang ke Taipei, saya sebelum meninggalkan satu kota yaitu Beijing, saya mampir ke satu kota yang tetangga, kurang lebih 4 jam dari Beijing. Saya mampir satu kota namanya Shenyang. Shenyang adalah satu kota tua di dalam kerajaan dinasti-dinasti yang lama. Dan saya datang ke situ bukan karena berlibur, tapi saya menemui 7 mahasiswa yang ada di situ. Cuma 7, tapi saya rasa ini penting karena saya datang. Dan saya akan waktu pikir, ketemu dengan 7 orang ini, mereka rata-rata adalah orang yang belum tahu, belum pernah pelayanan. Mereka cuma orang-orang yang tanda kutip rindu ada ibadah, tapi mereka sulit sekali dan sebagainya. Saya cuma datang 1 kali, lalu habis salah satu datang. Besoknya saya harus meninggalkan di Shenyang menuju ke Beijing. Dan waktu saya mau meninggalkan kota itu, pagi-paginya saya harus naik kereta tuh jam 8. Sorry, jam 8 ya. Jam 8. Jadi jam 8 kereta saya sudah jalan. Nah, waktu itu saya panggil mobil. Jadi ada mobil untuk antar saya. Nah, mereka bilang jam 6 harus berangkat karena pagi-pagi di Shenyang itu sudah macet. Oke, saya berangkat jam 6. Nah, saya jam 4 sudah bangun. Waktu saya jam 4 sudah bangun, ada satu hal yang terjadi, itu apa? Saya buka TV. Dan waktu saya buka TV, saya kaget minta ampun. Kenapa? Karena waktu saya lihat di TV itu, ada satu cerita yang sangat-sangat membuat saya sampai hari ini bertanya-tanya. Cerita tentang apa, saudara? Ada seorang tante-tante di satu desa di provinsi di Hebei, di mana dia dari satu kota kecil, lalu dia menerima pemberitaan Injil. Akhirnya dia bertobat. Waktu dia bertobat, lalu dia ingin kampung ini ada gereja. Ini tayangan yang sangat-sangat jarang kita bisa lihat di China. Kenapa? Karena jam 4 pagi itu ceritanya tentang gereja. Orang jam 4 pagi ada yang mau nonton atau enggak, itu gak bingung kan. Dan waktu itu saya lihat apa ceritanya ini. Seorang tante ini dengan firman Tuhan, lalu dia di kampungnya, dia memberitakan Injil. Akhirnya dia bilang, saya mau bikin gereja. Dan saya mau bikin gereja yang besar. Saya kaget. Dia mau bangun gereja. Ditanya, lo mau bangun gereja buat desa ini? Iya. Berapa? Untuk berapa orang? Saya mau bikin gereja ini dengan kapasitas 1000 orang. Dia bilang, desa ini jumlahnya cuma 1000 loh. Kamu mau bikin gereja gede namanya untuk 1000 orang. Kamu mau seluruh kampung ini pergi ke gereja ini, beribadah di sini. Dia bilang, itu saya sudah doa. Saya mau bangun gereja, saya mau seluruh kampung ini pergi ke gereja. Luar biasa. Kampung tante ini bukan lulusan S1, S2, S3, lulusan cuma SMP, tapi dia dengar Injil, hatinya terbakar. Dia bilang, aku ingin bangun gereja. Terus dia memberitakan Injil kepada orang-orang di kampung ini. Akhirnya bikin satu persekutuan kecil. Dan setelah bikin satu persekutuan kecil, dia mengatakan apa? Oke, kita sama-sama kumpulkan uang, kita bikin persembahan, kita bangun. Dalam 1 tahun kita akan bangun. Betul, saudara? Setelah 1 tahun mereka bangun. Akhirnya apa? Mereka bangun sendiri.
Mereka bangun sendiri pakai batu bata sendiri, bangun. Akhirnya waktu bangun, gedenya minta ampun, besar sekali. Tapi memang batu bata yang murahan. Lalu gentengnya itu pakai seng, sudah jelek banget bahannya. Tapi dilihat foto, ya, wah itu jelek, secara bahannya jelek sekali. Tapi itu gereja sampai 1000 orang, sampai akhirnya sudah dibikinin choir punya punya jubah dan sebagainya. Dan setelah dibangun sudah mulai jadi, orang pemerintah datang. Orang pemerintah datang bilang apa? Kamu bangun gereja? Iya, kita kan boleh dong beribadah dan sebagainya. Orang desa nggak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak? Bangun gereja itu harus ada izin. Ini kan tanahnya kita mau bangun ya terserah. Ya sudah, mau jadi apa kan terserah kita, ini tanahnya kita kok, orang desa. Aku bilang, tak bisa, kamu mau bangun gereja kamu harus punya izin. Itu akhirnya setelah itu mereka sudah kumpulin kurang lebih 20.000 renminbi. 70.000 renminbi. Sudah kumpulkan 70.000 renminbi untuk bangun gereja. Gede-gede mahal sekali. Terus akhirnya apa? Karena orang pemerintah bilang kamu melanggar melanggar akan ketetapan dari pemerintah, kamu harus bayar denda. Kamu harus bayar denda 50.000 renminbi. Sudah coba berarti untuk gerejanya 70.000 renminbi, lalu akhirnya harus bayar denda 50.000 renminbi. Uang dari mana? Orang desa itu dari 10.000 renminbi itu sudah pot-potan. Terus akhirnya harus bayar denda 50.000 renminbi. Akhirnya gimana? Langsung mereka bilang, kami nggak punya uang lagi. Cobalah dikurangin dikit. Akhirnya, oke, 20.000 renminbi bayar. Akhirnya dikumpulkan uang. Akhirnya bayar ke pemerintah 20.000 renminbi. Akhirnya dia bilang, Putung sir, aku nggak ngerti apa-apa. Perizinan apa kok nggak tahu. Gue cuma orang desa, cuma tahunya desa ini butuh gereja, maka aku bangun gereja. Akhirnya 20.000 kasih ke pemerintah. Setelah 20.000 kasih ke pemerintah, lalu apa yang terjadi? Setelah bangun, akhirnya yang perempuan ini dia akan kanker di bawah perutnya. Ada 2 kanker, pendarahan terus-menerus. Akhirnya masuk rumah sakit, nggak bisa berobat. Dan setelah itu, lalu anaknya, dan sebelum kanker, apa yang terjadi? Sebelum kanker akhirnya si keluarganya bilang, kamu gimana ini kalau kamu wujudkan satu gereja ini, banyak uang yang harus dibayar, banyak uang yang harus dikeluarkan. Karena dia mengatakan, sudahlah, kalau memang perlu rumah kita jual. Waktu itu pada jalan, rumah kita jual supaya kita bisa tambahin uang untuk gereja. Pak suaminya marah sekali. Suaminya tinggalin istrinya. Anaknya marah sekali. Anaknya tinggalkan. Jadi istrinya ini seorang diri. Akhirnya dia kena kanker pun sendirian. Dan akhirnya setelah operasi dan sebagainya, dia kembali ke gereja. Dia sendiri ditolak oleh gereja. Kenapa? Dia ditolak oleh gereja karena bilang, kamu, suamimu meninggalkan kamu, anakmu meninggalkan kamu, lalu kamu punya 2 kanker di bawah perutmu, itu satu penyakit yang sangat tidak mudah. Maka semua ini kamu harus lihat fakta-fakta ini. Kamu masih mau layak memberitakan Injil, kamu masih mau berkhotbah, kamu masih mau melayani, kamu lebih baik jangan pelayanan dulu, introspeksi, jangan-jangan kamu punya dosa. Sudah, kalau kalian jadi orang ini kayak gimana? Dia pelayanan setengah mati dari awal sampai jual rumah, sampai melakukan semuanya, sampai harus bayar denda pemerintah dan sebagainya. Dia bukan orang kaya, tapi dia melakukan semuanya itu. Sampai terakhirnya gereja bilang, lu nggak boleh khotbah. Sekarang biar anak buah yang kamu training itu yang khotbah. Akhirnya dia jadi jemaat biasa. Sampai akhirnya pemerintah mengambil akan kuasa atas gereja itu. Akhirnya gereja itu jadi gereja, bukan lagi gereja yang bebas,
Akhirnya gereja itu gereja yang dipantau oleh pemerintah. Dan akhirnya perempuan ini David tanya, Tuhan, kenapa sih kok bisa terjadi semua ini? Keluargaku menolak aku, lalu semuanya gak suka sama aku. Sekarang aku sudah bangun gereja untuk desa ini, aku sekarang ditolak sama gereja. Lalu kok dia ditanya, kamu kecewa kan? Saya kecewa. Tapi dia ditanya, terus kamu kecewa sama Tuhan tidak? Lalu dia berkata, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya dikecewakan manusia, sama keluarga aku sendiri saya dikecewakan, sama suamiku, sama anakku, sama jemaat-jemaatku, aku dikecewakan oleh semua orang ini. Tapi meskipun aku mengalami semua ini, aku tidak pernah dikecewakan. Saudara, sampai hari ini orang ini masih ada, dan sampai hari ini tidak ada rekan kerja yang bisa mendukung pelayanan. Dia akhirnya tetap beribadah, dan dia mendukung jemaat, dia mendukung gereja yang sudah dibangun, meskipun gereja itu menolak dia. Bagi saya, dia adalah rekan kerja Allah yang betul. Dan waktu sampai saya hampir terlambat untuk naik mobil waktu itu untuk berangkat ke stasiun. Dan saya pada saat lihat tayangan itu ditutup dengan satu kata, itu orang yang baik belum tentu bernasib baik. Orang yang bermotivasi baik belum tentu bernasib baik. Maka jadilah orang, jangan sekedar baik, tapi jadilah orang yang produktif. Itu kata-kata bukan dari Alkitab, itu kata-kata dari parlemen komunis. Untuk apa? Kamu jadi orang Kristen, kamu bangun gereja, kamu bangun ini, jangan kira kamu punya motivasi baik, kamu pasti bisa. Pemerintah bisa menghancurkan. Rupanya saya lihat tayangan itu, rupanya tayangan itu menunjukkan pemerintah lebih besar dari gereja. Rupanya tayangan itu menunjukkan bahwa pemerintah lebih berhikmat daripada gereja. Rupanya di situ pemerintah lebih berhikmat daripada orang yang bermotivasi baik. Maka sini saya waktu pulang dari Shenyang sampai ke Beijing, saya memikirkan satu hal, yaitu kalau Tuhan panggil kita semua menjadi seorang sunergos, rekan kerja, pertanyaannya, di saat Tuhan memimpin hidup kita untuk bisa menjadi seorang rekan kerja Allah, kita belum senasib seperti perempuan tadi. Tapi kalau kita mengalami nasib yang seperti itu, saudara masih mau lurus mengikut Tuhan atau tidak? Masih tak mau melayani Tuhan atau tidak? Masih mau tetap berjuang untuk kita atau tidak? Saudara, saya kira kita masih diberikan anugerah lebih. Maka saya rindu kita bisa menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan, rekan sekerja Allah, yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya rindu saya bisa melayani dengan benar menurut ukuran-Mu. Tuhan mau saya melakukan apa? Mungkin bukan apa yang menjadi kelebihan saya, tapi saya mau Tuhan berbagian. Dan biarlah saudara berdoa dengan Tuhan, Tuhan saya mau terlibat, saya mau jadi rekan sekerja Allah, saya mau berjuang, saya mau melayani Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.